Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Syamilah yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar kembali tentang sebuah adab dan azkar yang kita ambil dari kitab Al-Wabilus Shaib, ditulis oleh seorang ulama yang sudah terkenal dengan karya-karya tulisnya. Beliau adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam kitab Al-Wabilus Shaib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib ini banyak sekali faidah yang bisa kita ambil, ya. Bukan hanya 1, 2, 3 tapi lebih dari 100 faidah yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang nanti kita dapatkan di majelis kali ini kita segera amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak teori, banyak materi yang sudah kita dapatkan di kajian-kajian tapi kita belum mengamalkannya. Atau sudah kita amalkan tapi kita belum istiqomahkan. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkannya. Dan sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita luruskan niat kita, ibu-ibu. Untuk apa kita datang ke majlis ilmu ini? Karena ketika niat kita lurus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan agar apa yang nanti kita dapatkan kita amalkan bersama-sama, maka Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Sebaliknya, ketika niat kita bukan karena Allah, niat kita tidak mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengetahui niat kita hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita cari dari ilmu tersebut belum bisa kita amalkan. Ilmu itu hanya menjadi catatan di buku-buku kita dan belum Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya. Maka penting, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, untuk seorang penuntut ilmu ketika datang ke kajian, dia meluruskan niat. Apabila keluar dari rumahnya belum meniatkan sesuatu karena Allah, maka dia bisa berniat ketika sudah berada di majelis ilmu. Dan niat ini yang membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Jika seseorang datang dengan niat mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika sebaliknya menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, maka orang ini akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla balasan di akhirat, tidak bisa mencium bau aroma surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, setelah kita meluruskan niat, maka yang selanjutnya adalah kita belajar tentang adab memasuki masjid dan keluar dari masjid. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah wahai saudariku bahwa masjid ini bagian dari rumahnya Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi.
Dan tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid ini adalah tempat terbaik yang Allah Azza wa Jalla cintai yang ada di buminya Allah. Sebaliknya, tempat terburuk yang ada di muka bumi Allah Azza wa Jalla adalah pasar-pasarnya. Sekarang pertanyaannya, manusia lebih banyak berada di masjid-masjidnya Allah atau di pasar-pasarnya, ibu-ibu? Pasar, ya. Padahal sudah tahu bahwa pasar itu tempat yang paling buruk. Kenapa pasar disebut tempat yang paling buruk, ibu-ibu? Karena di dalam pasar ada banyak maksiat. Contoh misalnya, di dalam pasar ada pedagang yang curang ketika dia menjual barang dagangannya. Di dalam pasar ada orang yang mengurangi timbangan. Di dalam pasar ada banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur. Berbeda dengan masjid. Masjid, kenapa masjid ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena biasanya orang masuk masjid, yang dilakukan di dalam masjid apa, ibu-ibu? Salat, baca Al-Quran, mengikuti kajian, nggih mboten? Ya. Maka masjid ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah hendaklah tahu apa yang harus kita lakukan ketika memasuki masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri telah memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid dan pasar itu berbeda. Karena memang masjid ini Allah Azza wa Jalla inginkan adanya orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menuntut ilmu, mencari ilmu, ketika tempat mencari ilmunya berada di masjid dan tempat mencari ilmunya berada di luar masjid itu berbeda. Ya. Orang-orang yang datang ke rumahnya Allah, orang-orang yang datang ke masjidnya Allah, kemudian dia berkumpul untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berada di rumahnya Allah ini, yang sedang mentadabburi ayat-ayatnya Allah, Allah akan berikan ketenangan. Subhanallah. Allah akan berikan kebahagiaan. Malaikat-malaikat turut serta mendoakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik tempat untuk mencari ilmu itu di rumahnya Allah, di masjid, ibu-ibu. Zaman sekarang ada nggak orang mencari ilmu bukan di rumahnya Allah, bukan di masjid? Banyak. Ya. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi fadilahnya, keutamaannya sudah berbeda. Ya. Jadi yang paling utama, yang paling afdal adalah di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu Nabi kita Muhammad SAW menjadikan masjid ya bukan hanya untuk sholat 5 waktu, tapi lebih dari itu Rasulullah SAW membuka majlis-majlis ilmu beliau di dalam masjid. Dan para sahabat yang datang dari jauh mereka merapat ke masjid. Siapa contohnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhr, ya beliau berasal dari Yaman, dari kabilah Daus. Ya datang dari Yaman sengaja untuk belajar menuntut ilmu, belajar agama langsung dari Rasulullah SAW. Dan beliau ketika selesai bermajlis bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, maka kemudian beliau beristirahat sejenak di teras Masjid Nabawi. Maka ada banyak sahabat-sahabat yang ketika itu ibu-ibu, mereka bukan berasal dari Madinah, tapi mereka pengen belajar di Masjid Nabawi. Para ulama menyebutkan bahwa mereka adalah Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, para sahabat yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar bersama Rasulullah, dan mereka tinggal di teras Masjid Nabawi. Kalau ibu-ibu tahu, pernah masuk Raudhah,
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi ibu-ibu teman-teman semuanya yang belum pernah masuk raudhah, semoga Allah mudahkan untuk bisa masuk raudhah. Amin. Dan bagi yang sudah pernah masuk raudhah, semoga Allah kembalikan lagi ke sana. Amin. Nanti sebelum kita keluar, bagian akhwat itu ada tempat di mana tempatnya tuh lebih tinggi. Jadi lebih tinggi daripada lantai Masjid Nabawi, lebih tinggi. Tapi itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Biasanya oleh pihak Masjid Nabawi diberikan tali sehingga tidak ada orang duduk di situ. Waktu itu saya bertanya kepada salah satu askar perempuan yang ada di raudhah yang mau keluar dari Masjid Nabawi, saya bertanya, itu tempat apa gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, wallahu ta'ala alam, apakah ini benar atau tidak. Yang jelas saya dapat penjelasan dari beliau, katanya tempat itu adalah bagian dari teras Masjid Nabawi. Dulu itu terasnya katanya. Dulu Ahlus Sufa tinggal di situ, gitu ya. Masya Allah. Jadi dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an, mereka tinggal di dalam di teras Masjid Nabawi. Dan ketahuilah bahwa terasnya masjid itu bagian dari masjid. Ya, sebenarnya terasnya masjid itu bagian dari masjid. Dan kita tahu bahwa masjid itu bukan hanya bagian dalamnya saja. Ya. Maka nanti ada hukum dilarang untuk bertransaksi, berjual beli, baik di dalam masjid maupun di teras masjid. Ini penting ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu yang belum tahu ilmunya, tidak bertransaksi, tidak berjual beli di dalam masjid, tapi bertransaksi di teras masjid. Padahal teras masjid itu bagian dari masjid. Ya, baik. Nah, di sini Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bab yang ke-8 Al-Faslus Tsamin fi Adzkari Dukhulil Masjid wal Khuruj min, beliau menyebutkan tentang azkar atau doa yang bisa kita baca ketika akan memasuki masjid dan keluar dari masjid. Saya bacakan hadisnya fi Sahih Muslim an Abi Humaid atau Abi Usaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari Abi Humaid, dari Abu Humaid dan Abu Usaid, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau ada di antara kalian yang masuk ke dalam masjid, maka berselawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqul, kemudian ucapkanlah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah iftahli. Iftah itu fi'il amr. Minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon, saya memohon, bukakanlah. Apa yang kita minta kepada Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Ya, iftahli abwaba rahmatik. Orang-orang yang membaca doa ketika masuk masjid, maka ia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di masjid, disibukkan oleh Allah dengan berbagai macam amalan akhirat. Sebaliknya, orang yang masuk masjid, dia tidak membaca doa masuk masjid, ada kalanya syaitan mengganggunya. Maka tidak heran ketika dia salat di masjid, Allahu Akbar, ingat, oh kuncinya ketinggalan di motor, gitu ya. Oh, anak belum dijemput. Coba dikoreksi. Mungkin kita pas masuk masjid saking buru-burunya belum baca doa. Ibu-ibu, kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, diingat-ingat tadi ketika ibu-ibu masuk Masjid Abdurrahman bin Auf atau Masjid Maba, tadi baca doa napa mboten? Baca Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah.
Karena berapa banyak orang yang masuk masjid, Allah belum berikan taufik untuk membaca doa masuk masjid. Kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk membaca doa, maka itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, maka menjadi pelajaran. Ketika nanti mau masuk masjid diingat-ingat. Ketika keluar dari rumah sudah minta sama Allah, ya Allah, tolong ingatkan saya. Mau masuk masjid, tolong diingatkan kepada saya biar baca doa. Bu, ada juga orang mau masuk masjid, ya, HP-nya ada di tangannya. Sambil nyekrol, ternyata dia lupa baca doa. Itu juga ada. Ya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Tidaklah kita mengucapkan sebuah doa apapun itu, kecuali memang itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan. Sesuatu yang belum terbiasa itu awalnya berat. Tapi kalau sudah kita biasakan, kita mau masuk masjid, adabnya dahulukan kaki kanan. Kita mau masuk masjid, kita berdoa. Kalau pola itu sudah ibu-ibu jadikan sebagai kebiasaan ketika masuk masjid, maka atas izin Allah, ketika kita mau masuk masjid, kita ingat kaki mana dulu yang akan kita langkahkan. Ada nggak kira-kira dari kita mau masuk masjid tuh tidak memperhatikan kaki mana dulu? Ada. Asal melangkah, taruh sandal, taruh sepatu, ya kemudian langsung melangkah. Entah itu kaki kanan atau kaki kiri. Coba diingat-ingat. Tadi ibu-ibu masuk masjid, yang pertama dilangkahkan kaki kanan atau kiri? Yakin ya? Yakin. Ada juga nggak tahu, tadi buru-buru, udah dengar kok kajiannya udah mulai gitu ya. Saya masih di bawah, ya, makanya tadi buru-buru asal melangkah, ya. Jadi, masya Allah ibu-ibu, pola-pola yang seperti ini harus kita jaga, ya. Kalau memang Allah sudah berikan kepada kita taufik, mau masuk masjid kita sudah diberikan taufik melangkahkan kaki kita, ya terlebih dahulu kaki kanan, dijaga itu polanya, dijaga agar kita istiqomah, ya. Dan ketika kita keluar masjid, sebaliknya, ya, dahulukan kaki kiri. Dan kita membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ada beberapa masjid, masya Allah ya. Saya lihat beberapa masjid itu ada yang menempel stiker, ya stiker. Jadi di masjidnya tuh mau masuk kamar mandi ada stikernya. Doa masuk kamar mandi gitu ya. Di tempat wudhu ada stikernya. Doa membaca apa? Doa habis berwudu misalnya ya. Kemudian mau masuk masjid ada stikernya. Sebelum masuk itu doa mau masuk masjid. Begitu pula ketika keluar dari masjid itu ada stiker lagi, doa keluar dari masjid. Ya, saya berbaik sangka, ya masya Allah, semoga takmir masjidnya itu ketika menempel-nempel stiker itu membantu para jamaah agar membaca doa, gitu ya. Ibu-ibu yang belum hafal, ya boleh ditulis. Apalagi ibu-ibu berapa kali kajian tuh? Sehari berapa kali kajian masuk keluar masjid ibu-ibu? Ada loh ibu-ibu yang pernah saya tanya, sehari berapa kali bu? 5 kali masuk keluar masjid. Iya. Pagi hadir sampai duhur. Terus sebelum duhur itu ada kajian, beliau ikut juga. Habis asar beliau ikut. Masya Allah. Habis maghrib beliau ikut. Habis isya beliau ikut. Berapa kali? 5. Dan beliau memang sudah, anak-anaknya sudah besar-besar. Ya Masya Allah. Kalau pengajiannya semuanya di masjid, berarti beliau bolak-balik masuk keluar masjid kurang lebih berapa kali? 5 kali. Masuk 5 kali, keluar 5 kali. Dan itu pahala menanti. Masya Allah. Ya. Jadi Masya Allah, jangan kita tinggalkan pahala yang Allah sediakan untuk kita ibu-ibu. Karena kita tidak pernah tahu mana amal solih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mau masuk masjid kita baca. Doa keluar masjid kita baca. Dan kita berdoa kepada Allah semoga
dengan kita istiqomah membaca doa keluar masuk masjid, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian di dalam Sunan Abi Dawud disebutkan an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Abdullah ibnu Amr dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid, beliau ketika akan masuk masjid, beliau berdoa. Doanya, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Panjangan mana dengan yang pertama? Yang kedua ya. Kalau yang pertama kan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau yang kedua apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ibu-ibu mau yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kita ini kalau baca doa maunya yang paling pendek. Ya, keluar dari toilet bacanya apa? Milihnya ghufranaka. Ya. Padahal ada doanya, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Itu doa juga keluar dari toilet. Tapi kita maunya yang simple. Kalau kita mau surga, kita maunya surga yang paling bagus, surga Firdaus. Ya, Masya Allah. Begitulah manusia. Ya. Baik. A'udzu billahil azim. Yuk kita pelajari bersama-sama. Apa itu a'udzu billahil azim? Ya, saya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dengan Al-Azim, dengan kemahaagungannya Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim. Dan dengan wajahnya Allah yang mulia. Jadi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu punya wajah. Tapi wajahnya Allah tidak boleh kita samakan dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau kita mendengar ada sifat-sifatnya Allah, ibu-ibu, maka kita harus mempercayainya. Baik yang ada di dalam Al-Quranul Karim maupun yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Huwar Rahmanur Rahim. Allah itu zat yang Ar-Rahman, zat yang Ar-Rahim, Al-Aziz. Allah memiliki sifat mulia. Atau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah punya tangan, bahwa Allah punya mata. Tapi kita tidak boleh menyamakan bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah dengan tangan makhluknya. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendengar di dalam hadis bahwa Allah punya wajah, itu tidak boleh kita berpikir wajahnya Allah seperti apa ya, tangannya Allah seperti apa, itu tidak boleh. Tapi kita harus yakini bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah. Tapi tidak boleh menanyakan kaifiyahnya, tidak boleh menanyakan bagaimananya. Ya. Dan itu kajiannya membutuhkan satu sesi kajian, bahkan lebih dari satu sesi kajian. Yang jelas ketika Rasulullah SAW menjelaskan wabi wajhihil karim, berarti Allah Azza wa Jalla punya wajah yang mulia. Dan wajahnya Allah tentu berbeda dengan wajah makhluknya. Baik. Wa sultanihil qadim, dan kerajaannya yang lampau minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan ar-rajim. Apa rajim? Yang terkutuk. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Apa sih ibu-ibu godaan syaitan kepada hamba-hambanya Allah yang berada di masjid? Contohnya apa? Apa godaan syaitan? Contohnya apa? Adanya sifat was-was. Itu godaan syaitan. Ibu sudah wudu dari rumah, mau menghadiri majelis taklim. Kemana? Ke masjid. Sebagaimana kita tahu di masjid itu kalau kita datang ke masjid maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, di antara godaan setan, ibu sudah yakin sudah berwudu dari rumah, ibu masuk masjid, ibu diberikan waswas oleh setan. Kira-kira batal belum, gitu ya. Nah, ada banyak orang-orang yang akhirnya wudu kembali. Padahal kalau memang yakin ketika keluar dari rumah sudah wudu,
Dan ibu-ibu yakin, ibu-ibu belum mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang, dan belum melakukan apa-apa yang membatalkan wudhu, maka lanjutkan wudhunya. Tidak usah berwudhu kembali, langsung salat tahiyatul masjid. Ya, karena memang godaan setan itu harus dilawan. Ya, Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau pernah berkata ketika ditanya, ya Syekh, apa obatnya waswas? Was-was itu dia ragu-ragu, batal enggak. Kata Syekh, di antara obatnya adalah dilawan. Ya, jangan diikuti. Ya. Jadi ibu-ibu yakin kalau memang ibu-ibu sudah berwudu, ya sudah wudu. Berarti saya dalam keadaan suci. Ya. Tidak usah kita dengarkan apa kata syaitan, kemudian kita berwudu kembali. Nanti syaitannya senang. Ya. Begitu pula ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sudah, sekali saja. Ya, setan mengganggu, kayaknya kamu belum khusyuk deh tadi. Kayaknya ya. Kalau ada orang yang terkena penyakit waswas, ini termasuk godaan dari setan. Maka biasanya takbirnya berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini namanya orang terkena waswas, ya. Dan waswas ini penyakit, ya. Nah, ini godaan setan yang terkutuk itu biasanya begitu. Termasuk godaan setan, ibu-ibu udah salat Allahu Akbar. Tadi kompor udah dimatikan belum ya? Ya kan emak-emak, karena buru-buru ya. Sebelum ibu-ibu ke masjid maba, ya suami pengen ngopi. Nah, ibu-ibu buatkan kopi dulu, masak air dulu. Ya karena buru-buru, tadi kayaknya dimatikan belum ya? Itu ya. Dan ini bagian dari godaan setan. Maka dari itu pastikan ibu-ibu kalau kita mau sholat itu pastikan segala apa yang akan mengingatkan kita dengan halal dunia diselesaikan dulu. Ya. Karena banyak orang-orang yang sholat, ya membaca bacaan sholat tapi hatinya nggak ada di dalam ibadah sholat tersebut. Ya. Dan ini bagian dari godaan syaitan. Ada juga datang ke masjid bertemu bestinya. Ya. Ini termasuk godaan syaitan juga. Ternyata di dalam masjid bukan belajar agama, bukan melaksanakan salat, tetapi justru ada majelis ghibah di dalam masjid. Ada atau ada, Bu? Banyak, terutama emak-emak, ya. Maka dari itu tadi pagi saya sudah menyampaikan ketika mengisi kajian di Masjid Pogung Baru di MPB, kajian adab bermajlis. Saya sudah menyampaikan dalam forum bahwa penting bagi kita ketika masuk masjid menuntut ilmu itu untuk memilih kawan bermajelis. Ya. Karena banyak kawan yang datang menuntut ilmu, asalnya pengen menuntut ilmu, tapi ternyata setan menggodanya, ya. Dan di dalam masjid berani untuk ngomongin orang. Subhanallah. Ya. Jadi kita itu harus memuliakan masjidnya ini sendiri. Ya, kita sedang berada di mana? Berada di masjid. Ya, jauhkan apa-apa yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena masjid ini punya keutamaan. Ya. Jadi harus ada rasa, ibu-ibu. Kalau kita masuk masjid, berarti kita sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tamu yang baik adalah tamu yang beradab. Ya, malu kepada Allah. Kalau kita di rumahnya Allah, ternyata kita di dalam masjid ini mengadakan majlis ghibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik. Kemudian di antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, qala fa idza qala dzalika qala syaitan hufidha min sa'iral yaum. Ya, disebutkan kalau ada orang berdoa yang meminta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim, maka kata syaitan, dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini. Masyaallah, masyaallah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, maka Allah akan menjaga kita dari godaan syaitan. Baik. Kemudian ada adab yang harus kita tunaikan, ibu-ibu, ketika masuk ke dalam masjid, di antaranya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Untuk para bapak-bapak yang mau ke masjid, ya, anjurannya adalah memakai baju yang baik. Memakai baju yang terbaik. Yang terbaik, bukan yang baru tapi yang terbaik. Jadi kita sebagai istri hendaklah menyiapkan baju untuk para suami kita ketika akan pergi ke masjid, ya. Dan kita mendapatkan pahalanya, ya akhwat, insyaallah.
Ketika kita mencucikan baju suami kita yang untuk dipakai ke masjid, memberikan parfum di baju suami kita, maka ketika suami kita memakai baju yang telah kita siapkan, kita dapat pahalanya tuh. Masya Allah. Gampang atau gampang dapat pahala seorang istri? Gampang, ya. Asalkan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk ke masjid itu ada pakaian terbaik yang harus dikenakan oleh orang-orang yang mau sholat ke masjid. Baik. Kemudian yang kedua adalah ya ketika kita mau memasuki masjidnya Allah, suami kita mau sholat di masjid, maka jauhkan dari aroma-aroma yang tidak sedap. Ya. Baik aroma yang keluar dari badan maupun aroma yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi kalau mau ke masjid, istrinya jangan masakin jengkol. Kalau suaminya sudah mendekati waktu sholat, jangan masakin pete. Ya. Apalagi sampai ngunyah bawang putih. Nah, itu karena aromanya itu tidak sedap. Ya. Kan yang namanya suami yang ngurusin makannya siapa, ibu-ibu? Kita sebagai istri. Maka kita harus tahu, oh nantilah perjengkolan, perpetean gitu ya. Itu dimakan ketika kapan, ibu-ibu? Setelah sholat dari masjid misalnya. Ada jeda waktu antara makan dan sholat di masjid. Ya, jangan mau sholat sudah adzan kita hidangkan pete. Akhirnya apa? Suami kita makan dulu, habis makan kemudian langsung pergi ke masjid. Ya, jadi kita hindarkan ya suami kita yang akan pergi ke masjid dari aroma-aroma yang tidak sedap. Baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu adalah membaca doa ketika akan menuju masjid. Membaca doa ketika akan menuju masjid. Dan ini berlaku untuk para laki-laki dan perempuan. Ya, ada doa yang harus kita hafalkan. Doanya bagus. Teman-teman yang mau beribadah umroh itu kan biasanya ketika berada di Masjid Nabawi, ya itu kan sudah dekat tuh masjid. Antara hotel dan masjid itu dekat ya. Bisa berjalan kan biasanya. Nah ini sebelum berangkat umroh tuh hafalkan doa ini. Karena berapa kali kita ke masjid, kita baca doa ini. Ya. Apa doanya, sudah hafal belum? Doa menuju masjid. Sudah hafal? Belum? Yuk kita tulis bareng-bareng. Tadi kan yang Allahumma ftali abwaaba rahmatik udah hafal ya? Allahumma inni as'aluka min fadlik sudah hafal? Alhamdulillah. Sekarang doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Wa fi basari nuran. Cahaya di dalam penglihatanku. Wa fi basari nuran. Dari awal, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. Apa sam'i? Cahaya di dalam pendengaranku. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. Wa an yamini nuran. Yamin dulu. Wa an yamini nuran. Dan ya, jadikan cahaya berada di sebelah kananku. Baru kemudian wa an yasari nuran. Dan jadikan cahaya berada di sebelah kiriku. Saya ulangi dari awal. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. Wa an yamini nuran. Wa an yasari
nuran. Wa fauqi nuran. Fauq itu di atas. Fauq itu di mana? Cahaya di atasku. Fauq, fauqi. Wa tahti nuran. Apa tahti? Bawah. Ya. Dan di bawahku jadikanlah ada cahaya. Masya Allah. Wa amami nuran. Apa amam ya akhwat? Depan. Ya. Jadi kita harus hafal yamin, yasar, fauq, tahat, amam, khalf atau wara. Ya. Sudah? Oke. Wa an amami nuran atau wa fauqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran. Wa khalfi nuran. Khalf itu adalah wara, belakang. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran. Pusing enggak? Enggak kan? Ya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Oke. Waj'al li nuran, terakhir. Dan jadikanlah cahaya untukku. Waj'al li nuran. Sudah? Ya, dibaca dari awal. 1, 2, 3. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'alni nuran. Masya Allah. Ya, itu dihafalkan artinya ibu-ibu. Artinya juga dipahami biar tidak bingung. Ya. Kalau nggak dipahami kita bingung mana dulu depan belakang atau atas bawah, gitu ya. Jadi cara belajar tuh ibu-ibu dikembalikan ke pemahaman ibu-ibu. Ada orang ibu-ibu, saya punya jamaah, masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah memberkahi waktu beliau. Jadi beliau tuh cerita ke saya, Ustazah, saya tuh kalau dapat ilmu dari antum, itu nanti malam saya bikin kayak mind map gitu, apa tuh mind map. Jadi beliau bikin catatan lagi. Kan beliau mencatat nih, ketika hadir di kajian saya beliau mencatat. Nanti sampai rumah malam hari itu beliau belajar lagi, masya Allah. Belajar lagi dicatat kembali, tapi dengan metodenya beliau. Ya beliau kasih, karena beliau orangnya visual, kasih warna-warni, masya Allah. Saya tanya kepada beliau faidahnya apa? Ya, apa yang antum rasakan setelah antum belajar kembali mengulang apa yang sudah antum dapatkan di kajian-kajian? Dan beliau masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Beliau tuh sering saya menemukan beliau ada di kajian. Saya mengajar di mana beliau ada. Saya pindah kemana beliau ada lagi, masya Allah. Dan kata beliau sejak metode itu saya lakukan, Ustazah, masya Allah, alhamdulillah Allah pahamkan saya, masya Allah, masya Allah. Jadi yang namanya belajar itu ibu-ibu, bukan ibu-ibu mendengar di masjid ini, kemudian setelah itu menutup buku, dibuka kembali 1 bulan setelahnya. Ya, kapan itu? Yo di maba juga. Ya, dibuka lagi. Kalau cara belajar kita seperti itu, maka khawatir ya ilmu tersebut belum kita pahami. Jadi mengulang-ulang ilmu itu bagian dari berjuang dalam menuntut ilmu. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi nanti doa yang ibu-ibu sudah tulis itu ibu-ibu baca lagi nanti malam. Ya, dibaca lagi. Kalau mau masuk masjid, perjalanan dari rumah ke masjid dibaca lagi. Ya. Dan ini bagian dari cara kita belajar menghafal apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu, ya, setelah kita membaca doa menuju masjid, maka ketika menuju masjid jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Banyak dari kalangan kita, baik laki-laki maupun perempuan,
kalau menemukan sholat sudah ditegakkan, iqamah sudah dikumandangkan, sedangkan kita masih jauh dari masjid, maka banyak di antara kita itu yang lari-lari. Ya. Mengejar apa? Mengejar biar dapat rakaat pertama. Ya. Dan ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Yang boleh datangilah masjidnya Allah itu dengan tenang. Kenapa Bu? Nggak boleh berlari-lari, karena kalau sudah berlari-lari sampai di dalam masjid ngos-ngosan. Ya, apalagi yang jarang berlari. Kira-kira salatnya khusyuk apa mboten? Mboten khusyuk. Ya kan udah ke bawah ngos-ngosan ya, capek gitu ya. Jadi nggak boleh kita menuju masjid berlari-lari, sudah tenang aja. Ya kalau lah misalnya tertinggal 1 rakaat yang mboten napa-napa, berarti pelajaran bagi kita untuk besok hari ketika berangkat ke masjid jangan terlalu mepet dengan iqamah. Karena ketika seseorang menunggu sholat, ini penting ini. Ya kita sampaikan kepada anak laki-laki kita, ya, yang sudah balik, yang biasa ke masjid. Nak, kalau ke masjid ada adzan berkumandang berangkat. Karena ketika seseorang itu menunggu waktu sholat, ya dia berada di masjid, maka dia termasuk orang yang didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Dan ada kesempatan dia untuk berdoa. Ya, setelah azan dia duduk untuk berdoa, maka doa-doa tersebut bagian dari doa yang mustajab. Ya. Jadi ini kembali kepada diri kita sebagai seorang ibu, ya pandai-pandailah untuk menasihati anak-anak kita. Karena kalau kita menasihati suami kita, belum tentu suami kita mau dinasihati istrinya. Nggih mboten? Ya. Tapi kita berusaha untuk mengingatkan suami kita, Cin, Beb, Say, ya. Adzan sudah berkumandang. Yuk waktunya ke masjid. Itu boleh mengajak. Tapi kalau kita menasihati, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, gitu ya. Adzan sudah berkumandang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Suaminya nggak dengerin kita, malah apa? Malah meninggalkan kita. Karena kadang Masya Allah ya, namanya laki-laki itu, ya mereka itu kalau yang menasihati istrinya, sama halnya dengan orang tua, kalau yang menasihati anaknya itu belum tentu mau menerima. Ya. Jadi kita pakai metode ajakan, ya bukan metode menasihati. Ya. Karena banyak laki-laki yang tidak mau mendengarkan nasihat dari istrinya. Baik, kemudian ibu-ibu, di antara adab yang bisa kita lakukan, di antaranya ketika sudah masuk masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu, tapi sholatlah 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Bahkan tahiyatul masjid ini boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Itu boleh. Jadi misalnya nih, contoh, ibu-ibu habis asar, sudah sholat asar di rumah, ibu-ibu ke masjid, datang ke maba untuk kajian. Ketika ibu-ibu datang ke masjid, ba'da asar kan waktu terlarang untuk sholat. Maka boleh ibu-ibu salat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. Itu boleh. Ya. Dan ini bagian dari adab kita ketika memasuki masjid. Jangan dilewatkan, eman, sayang. Ya. Bisa jadi itu adalah salat tahiyatul masjid terakhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kesempatan kita untuk beribadah walaupun hanya 2 rakaat salat, maka kita lakukan. Jangan ditunda nanti dan nanti dan nanti. Ada kalanya setan tuh mengganggu. Kita masuk masjid ketemu bestie kita, ya. Salaman cipika-cipiki, ngobrol. Anaknya kemarin diterima di mana sekolahnya, di sini, lanjut duduk, ya. Sampai akhirnya lupa salat tahiyatul masjid, ya. Yang harus kita lakukan kalau sudah melihat bestie kita, ya kita katakan kepada bestie, tunggu ya sebentar, saya mau salat 2 rakaat. Boleh itu. Ya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang akhirnya dilupakan, ya, untuk tidak sholat tahiyatul masjid karena asik ngobrol dengan bestinya. Kira-kira kita ada yang begitu atau nggak ada ya? Ada, ya. Makanya besok kalau masuk masjid, fokus kita mau sholat tahiyatul masjid, ya. Baik. Kemudian di antara yang harus kita perhatikan di dalam adab masuk masjid atau berada di masjid adalah tidak melakukan transaksi jual beli
baik jual beli online maupun offline. Ini hati-hati nih. Mak-mak kan sekarang pasarnya sudah didekatkan sama Allah ya. Dan ini bagian dari tanda akhir zaman. Ya, tanda akhir zaman tuh pasar didekatkan. Emak-emak bisa lihat barang-barang masukkan ke keranjang. Kalau dulu harus ke supermarket, harus ke toko untuk mendapatkan barang dimasukkan ke keranjang belanjaan. Sekarang tinggal buka HP, masuk keranjang, gitu ya. Nah, kalau memasukkannya tidak apa-apa, tapi kalau bertransaksinya itu yang tidak boleh. Ibu-ibu transfer uang, ya, untuk membeli sesuatu di marketplace atau di online, toko online, maka itu tidak boleh. Ya, termasuk kata ulama, termasuk bagian dari transaksi jual beli. Hati-hati ibu-ibu. Atau begini, biasanya kan mama kan janjian tuh. Nanti sore mau ada kajian Syamilah nih di Maba. Kita pesen ke teman kita yang jualan makanan misalnya. Ya sudah deh, saya mau beli, tolong nanti dibawakan ke kajian, gitu ya. Nah, ibu-ibu perhatikan, kalau teman kita bawa barang masuk ke masjid, kita tidak boleh membayarkan uang ya dari apa yang sudah kita titipkan itu. Yang kita titip nanti ya, saya mau beli di dalam masjid, juga di teras masjid, tidak boleh. Menjauh dulu sebentar ya. Kan banyak kan mama begitu kan, sambil kajian, sambil berjual beli. Titip nanti ya barangnya, daripada nanti pakai kurir gitu ya. Mending nanti ketemuan di Maba gitu ya. Dan ternyata transaksinya di dalam masjid atau di teras masjid, dan ini tidak diperkenankan. Menjauh sebentar ya dari masjid, dari teras masjid, baru bertransaksi. Begitu nggih Bu nggih? Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Ustazah, gimana kalau hanya menyerahkan barang? Ya sudah transaksi di rumah. Ya dengan transfer misalnya, kemudian baru hanya menyerahkan barang, itu bukan bagian dari transaksi jual beli. Ya. Dan ini perlu menjadi pelajaran untuk kita semuanya, karena terkadang kita lupa dengan ilmu bahwa tidak diperbolehkannya melakukan transaksi jual beli di dalam masjid ataupun di teras masjid. Terakhir ibu-ibu, yang perlu kita perhatikan adalah tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Itu nggak boleh. Barang yang hilang itu tidak diperkenankan untuk diiklankan atau diumumkan di dalam masjid. Ya. Bagaimana caranya? Caranya biasanya ya barang-barang yang hilang itu ditaruh di laci atau ditaruh di sebuah lemari kaca. Ya biasanya saya pernah melihat ada masjid yang seperti itu. Entah itu jam tangan atau apalah perintilan-perintilan, taruh di lemari kaca, kemudian dikunci. Dan di situ ditulis bagi yang merasa kehilangan barang di masjid menghubungi ini. Ya itu boleh. Ya. Tapi nggak boleh kalau kita mengumumkan, ibu-ibu telah ditemukan jam tangan merek ini pada jam sekian. Nah itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau hanya mengumpulkan dan memberitahukan info itu masih diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, PR. Kemarin ada PR enggak? Ada PR. Apa PR-nya? Menghafalkan doa keluar rumah. Masuknya nggak dihafalkan. Oh, kemarin belum sampai masuk rumah toh? Baru keluar. Masuknya belum? Oh, Masya Allah. Saya kira sudah komplit masuk dan keluar rumah. Baik. Oke. Saya langsung berarti masuk ke adkar dukhul masjid. Oke ibu-ibu, sebentar ini satu lagi ya, berarti ya. Kita masuk ke doa masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah Allah ingatkan. Baik. Berarti satu bab mundur. Al-Fassus Sabi'. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib dalam bab yang ke-7, Al-Fassus Sabi' fi adkar dukhulil manzil, ya di dalam adkar atau zikir masuk ke rumah. Al-manzil itu al-bait. Al-manzil dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-bait atau ad-dar. Dia dalam bahasa Arab tempat tinggal itu biasa kadang menyebutnya dar, kadang menyebutnya manzil atau bait. Itu sama aja. Ya. Fi sahihi Muslim an Jabirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallahu ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit.
Fa idza lam yadhkurullah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Begini Ibu-ibu. Kalau kita mau masuk rumah, kita mengingat Allah, ya, baik dengan salam ataupun membaca doa masuk rumah, maka kata syaitan, dia berkata kepada temannya, hari ini kita nggak dapat tempat penginapan, katanya ya. Hari ini kita nggak asya. Asya itu dalam bahasa Arab itu makan malam. Karena dalam bahasa Arab ya ada 3 makan. Yang pertama futur atau fatur itu sarapan. Kemudian ghada itu makan siang, asya itu makan malam. Maka kalau ada seseorang masuk ke dalam rumah nggak baca doa, kata syaitannya, ya kita dapat tempat nginap dan dapat makan. Tapi sebaliknya kalau kita masuk rumah kita baca doa, maka kata syaitan kepada temannya, hari ini kita puasa. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa ikut makan, nggak dapat tempat penginapan. Jadi penting ibu-ibu, kalau kita masuk rumah baca doa. Bisa jadi nih ya, keluarga yang tidak harmonis, kan sekarang banyak tuh keluarga yang ya subhanallah diuji oleh Allah dengan badai rumah tangga gitu ya. Dan hari-hari ini tuh data di KUA tuh menyebutkan bahwa ada banyak ya masya Allah perceraian di antara keluarga kaum muslimin ya. Maka dari itu besok, saya alhamdulillah Allah ingatkan, besok pagi ibu-ibu insya Allah saya dan Mbak Nova atau Ibu Nova, beliau psikolog muslimah. Ya, insya Allah kita akan mengkaji tentang sebuah tema ketika kita merasa lelah. Itu sebenarnya berawal dari karena banyaknya kita menemukan kehidupan rumah tangga atau ibu-ibu yang akhirnya berputus asa dari menghadapi lelahnya kehidupan. Apa judulnya? Ketika hidup terasa lelah. Nah, di teras Quran. Ini saya jarang ngisi berdua dengan psikolog. Ya, insya Allah besok, insya Allah khusus muslimah, mudah-mudahan acaranya bermanfaat, terutama untuk kaum muslimah. Ya, amin, Allahumma amin. Nah, di antara penyebab ketidakharmonisan rumah tangga itu bisa jadi karena penghuni rumah kalau masuk rumah nggak baca doa. Jadinya syaitan ada di dalam rumahnya. Paham dah maksudnya? Ya, syaitan akhirnya menggoda ya orang-orang yang di dalam rumah tersebut untuk melakukan berbagai macam maksiat dan terjadilah hura-hara dalam kehidupan rumah tangga. Jadi yang namanya kehidupan rumah tangga itu harus dibangun di atas pondasi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari apa? Dari ketika masuk rumah. Ya, maka masuk rumah baca doa. Biasakan juga kita sebagai seorang ibu untuk membaca doa sehingga anak-anak itu bisa melihat ibunya kalau masuk rumah baca doa, maka mereka akan meniru apa yang sudah kita ucapkan. Baik. Doanya apa ibu-ibu? Yuk kita belajar doa masuk rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana wa tawakkalna thumma la yusallima 'ala ahli. Ya, biasanya kita bacanya yang pendek, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna gitu ya. Ya, itu boleh enggak? Boleh. Kalau mau ditambahkan Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj itu juga boleh. Yang jelas ada mengingat Allah. Ya, boleh yang panjang, boleh yang pendek. Ya. Dan kedua-duanya sahih. Dan kita amalkan ini. Setelah kita baca doa, baru kemudian kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum, itu juga boleh. Ya, banyak ibu-ibu, bapak-bapak masuk rumah asal masuk rumah. Ya, tidak baca doa, tidak membaca salam. Wa fi Tirmidzi an Anas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun baraka alika wa ala ahli baitik. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkata kepada Anas bin Malik, kata beliau, ya bunai, wahai anak kecil, wahai anakku, ya bunai. Karena Rasulullah SAW ini ibu-ibu menganggap Anas bin Malik sudah sebagai
anggota keluarganya. Anas bin Malik putranya Ummu Sulaim, yang Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau tahu kemana harus menitipkan anaknya untuk belajar ilmu agama. Dan tidak ada guru terbaik di zaman Rasulullah SAW kecuali Rasulullah SAW. Maka Ummu Sulaim berkata kepada Anas, wahai Anas, ya masuklah, ya izin, ya engkau tinggal di rumahnya Rasulullah SAW dan bantulah Rasulullah SAW berkhidmat, apa yang bisa engkau bantu untuk kebutuhan Rasulullah bantu. Ya, maka ketika Anas bin Malik mulai masuk ke dalam kehidupan Rasulullah SAW, disitulah Anas bin Malik banyak belajar dari Rasulullah SAW. Termasuk ketika beliau memanggil Anas dengan panggilan ya Bunai. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik yang sudah dekat dengan beliau dan sudah menjadi bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Dan beliau berpesan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, kalau engkau masuk rumah maka ucapkanlah salam. Karena dengan mengucapkan salam Allah akan berikan keberkahan. Penting ibu-ibu. Barakah itu adalah bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita mau belajar kita baca doa. Ketika kita mau masuk rumah baca doa. Mau masuk masjid baca doa. Untuk apa? Agar Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah selesai ya ibu-ibu. Hari ini berarti dapat 2 bab. Yang pertama adalah bab ke-7, yang kedua adalah bab ke-8. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.